warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang kita panjatkan serta syukur kita itu hanya kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah memuliakan. Salam yang kita limpahkan dan curahkan kepada Nabi junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa membersamai beliau di surganya Allah, karena beliau adalah sebaik-baiknya teladan, beliau adalah sebaik-baiknya yang kita cintai, beliau yang kita nantikan syafaat kita. Ini yang pertama. Ibu dan bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya di sini anak bawang ibu. Masih anak bawang, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa belajar. Dan insya Allah ketika ada yang keliru mohon diluruskan ibu ya. Insya Allah karena saya terlampau jauh sama beliau ya. Jadi pengalaman beliau bahkan saya juga sempat cari CV ibu. Kepoin ibu dulu, masya Allah. Biasa sekali mitra beliau. Sebenarnya saya juga nanti bisa bisa mengikuti jejak dalam beliau insya Allah. Ibu dan bapak sekalian, Mas dan Mbak yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya di sini insya Allah akan menyampaikan banyak mengenai psikologi wanita. Jadi ketika kita berbicara tentang wanita, tentu ada stereotip ya, yang atau penilaian yang sudah lumrah mengenai wanita yang sekarang ini terjadi di masyarakat. Coba kita lihat ya, stereotip ya. Jadi ketika kita berbicara tentang stereotip wanita ini lebih banyak di masyarakat kita ini. Wanita itu cenderung cerewet ya, mudah marah, mudah menangis, atau sudah dipahami ya. Betul apa betul ini? Jadi kadang-kadang kalau misalkan sudah dipahami itu, ketika misalkan ditawari wanita ini mau apa, jawabannya apa biasanya? Biasanya bilang terserah. Ini juga terjadi dengan saya bersama adik saya. Jadi kami itu di keluarga bersaudara perempuan semua. Saya anak ketiga, adik saya bersama saya tinggal di Jogja. Jadi kita terbiasa bersama ya. Jadi satu waktu sering ketika bersama beliau itu mau apa gitu, seperti biasa. Terus kata beliau, ya udah terserah aja. Ya udah kita mau somai aja. Jangan nasi dong gitu ya. Ya udah nasi padang. Jangan. Ya udah terus apa? Ya terserah aja. Gitu. Nah, kadang-kadang seperti itu. Hal yang lain misalkan kadang-kadang perempuan itu ketika misalkan dalam segi emosinya gitu ya. Kadang-kadang perempuan itu ketika dia tertawa, sebenarnya dia juga sedang sedih. Atau ketika sedih, dia dalam raut wajah yang tertawa. Kadang-kadang sulit dipahami gitu ya, tentang wanita, tentang perasaannya dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya benar apa tidak? Stereotip ini. Nah, ini suka gosip bener nggak ya? Suka nggak? Nanti kita akan coba jawab. Nah, dalam hal lainnya, ini wanita juga katanya itu wanita lebih mudah tertekan, mereka lebih mudah patah hati, lebih mudah galau, dan cintanya itu biasanya lebih mendalam. Katanya, anak-anak muda itu biasanya kayak katanya bu ya. Bahkan ada kalau kita coba lihat di YouTube gitu ya, misalkan kata kuncinya itu patah hati gitu ya. Yang keluar itu wanita yang lebih nangis. Bahkan saya menemukan satu video, si perempuan itu dia sampai guling-guling karena saya sampai anak SMA gitu ya. Dia itu sampai selonjoran di lantai sekolah. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa ini terjadi? Apakah memang wanita seperti itu atau tidak? Sepakat nggak kira-kira? Sepakat nggak kira-kira seperti ini wanita?
dikatakan bahwa walai sadaqaru di ayat surah Al-Imran ayat 36 itu bercerita tentang ketika Ali Imran, keluarganya Imran, mereka itu bernazar kepada Allah untuk memiliki seorang putra yang nanti akan menjadi seorang orang alim gitu ya, untuk menjadi penyebar agamanya Allah. Tapi ternyata yang lahir adalah anak perempuan. Nah, maka pada saat itu dalam doanya ibunya Maryam pada saat itu beliau mengatakan, wahai Allah, berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi di buku ini pun ada ayat ini dicantumkan. Punya lama sekali ini tahun 82. Jadi dicantumkan bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda. Bahkan kalau kita lihat di surah Al-Hujurat itu dikatakan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, kami itu wahai sekalian manusia, kami itu sudah menjadikan antara kalian itu wanita, laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Nah, dan pada hakikatnya ternyata kalau saya pelajari dari ilmu psikologi ini bahwa ternyata perempuan dan laki-laki itu berbeda. Kalau kita lihat dari fisiknya saja, ya, fisiknya saja laki-laki dan perempuan itu sudah berbeda ya. Terlihat dari secara kilas mata ya, berbeda. Dan ternyata memang secara ketika kita berbicara segi psikis wanita dan laki-laki juga berbeda. Kecenderungan komunikasi, kebutuhannya, semuanya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, maka sekarang coba kita mulai mengenal siapa itu wanita. Nah, ya, siapa itu wanita. Jadi agar tidak salah memahami tentang wanita, ya. Bagaimana psikologi membedah itu. Nah, maka kita coba sekarang mengenal tentang wanita. Oke. Nah, fakta yang pertama tentang wanita adalah dalam penelitian dikatakan bahwa ternyata kosakata wanita itu lebih banyak daripada laki-laki. Ya, kosakata wanita itu lebih banyak daripada laki-laki. Itu dikatakan perempuan itu berbicara sekitar 20.000 kata per hari dan laki-laki sekitar 7.000 kata per hari. Nah, penelitian lainnya mengatakan bahwa perempuan itu ternyata 3 kali lebih banyak berbicara daripada laki-laki, karena alasannya penelitian dari Universitas Maryland mengatakan bahwa ternyata dalam otak perempuan itu ada protein bahasa yang dimiliki oleh perempuan. Dan penelitian lainnya juga mengatakan ada yang penelitian itu mengatakan perempuan itu 8.000 kata per hari, dan ada yang mengatakan juga laki-laki 6.000. Pokoknya yang jelas bahwa ternyata ketika dalam hal kecerdasan linguistik, linguistik atau kalau dalam hal ini kita berbicara tentang kecerewetan perempuan, kalau bahasa agama kita gitu ya, ternyata memang perempuan itu lebih banyak mengeluarkan kata-kata daripada laki-laki. Nah, ini pun berpengaruh pada ketika kita melihat coba sekarang di lingkungan pendidikan kita, ternyata profesi yang dia lebih banyak berbicara, yang memerlukan banyak bicara gitu ya, termasuk psikologi sendiri, itu lebih banyak perempuan. Jadi kalau di Universitas Madagaskar gitu ya, saya di psikologi, di sana itu hampir 80% atau bahkan 80% lah ya, itu kebanyakan adalah perempuan. Bahkan dalam satu kelas itu kita pernah satu kelas itu sekitar 80 orang, mungkin laki-lakinya hanya 20 orang, ya. Nah, begitupun dengan silahkan dilihat di fakultas pendidikan gitu ya, mereka yang mengajar bahasa Indonesia gitu ya, bahasa Inggris. Nah, di sini pun dikatakan bahwa ternyata guru mata pelajaran Spanyol, Prancis, Jerman dan sebagainya yang memerlukan profesi bahasa, kecerdasan bahasa gitu ya, linguistik tadi, ternyata lebih banyak diambil oleh perempuan daripada laki-laki.
menemukan bangun ruang, ternyata lebih banyak laki-laki daripada perempuan, hampir 100%. Coba kita lihat sekarang yang yang jadi masinis gitu ya, yang jadi pilot dan sebagainya, itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Kalau di luar itu ada fakultas teknik gitu ya, teknik industri, elektro dan sebagainya, itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Mungkin di yang lainnya seperti itu di UGM dan sebagainya. Nah, ini yang menyebabkan bahwa memang bangun ruang perempuan dan laki-laki itu, perempuan itu lebih sulit untuk bangun ruangnya gitu. Makanya kalau misalkan soal parkir, contohnya parkir ya, kalau laki-laki itu kalau parkir langsung kalau perempuan itu agak kesulitan karena memang dari segi bangun ruangnya, perempuan itu lebih unggul laki-laki daripada perempuan ya. Nah, sama mata pelajaran fisika dan sebagainya yang memerlukan bangun ruang itu adalah laki-laki ya. Nah, fakta lainnya sekarang coba kita jawab tentang stereotip yang mengatakan bahwa apakah wanita itu mudah marah atau emosionalnya lebih tinggi apa tidak, dia suka mempermasalahkan hal kecil dan tidak penting, benar nggak? Dia juga lebih cerewet gitu ya, benar apa tidak? Nah, fakta membuktikan katanya nah, jadi perempuan itu dalam mengatasi masalah itu ternyata harus berbicara. Jadi dalam mengatasi masalahnya itu dia harus berbicara. Nah, agar merasa lebih baik saat mengatasi masalah, perempuan akan berbicara masalah masa lalu, masalah masa depan, potensi masalah, dan bahkan masalah yang tidak memiliki solusi sama sekali gitu ya. Bahkan ada yang pernah konsultasi ke salah satu rumah konsultasi keluarga gitu ya. Jadi ada yang datang, ternyata ketika itu beliau bercerita, suaminya itu bercerita, Ustaz, istri saya itu sekarang itu histeris banget, histeris sekali gitu ya, histeris sekali, bukan histeris Ustaz. Jadi kalau dia marah, ketika awal pernikahan sampai sekarang dia ingat masalahnya. Karena ternyata perempuan ketika dia tidak dipahami, tidak didengarkan, dan tidak berempati ketika dalam masalahnya, dia akan sekali lagi mempermasalahkan permasalahan yang justru itu tidak ada solusinya. Makanya kalau misalkan perempuan cerita, udah dengerin aja, iya, oke. Nah, bahkan hati-hati. Jadi saya ini kan punya web yang namanya stefconsultant.com. Ada yang bercerita tentang permasalahan keluarganya, termasuk orang yang dia itu kena pergaulan yang tidak baik gitu ya. Jadi kalau sekarang itu mungkin soal pergaulan bebas dan sebagainya, itu karena memang salah satunya adalah mereka tidak diberikan kesempatan untuk bercerita, terutama perempuan ini. Jadi di keluarganya itu tidak diberikan kesempatan untuk menceritakan masalahnya dan sebagainya. Akhirnya dia mencari kasih sayang itu di luar sana, bahkan dimanfaatkan oleh orang-orang jahat gitu ya. Bahkan kalau sekarang itu mudah sekali perempuan ketika misalkan di Facebook ada yang godain gitu ya, hanya gimana kabarnya gitu ya, tiap hari diperhatikan dan sebagainya, didengar itu masalah keluarga ada diajak ketemuan, akhirnya dia jadi terjebak juga dalam pergaulan bebas sampai penculikan gitu ya. Nah, makanya sekali lagi kuncinya ketika kita memiliki yang bapak-bapak gitu yang sudah memiliki istri atau punya anak perempuan, ini penting sekali untuk kita dengarkan segala keluh kesah beliau ya. Jangan sampai beliau mencari kasih sayang di luar sana gitu ya. Jangan sampai. Nah, hal yang lainnya adalah
berpikir. Makanya mungkin ini salah satu hikmahnya, mungkin nanti bisa dibahas oleh ibu ya Bu ya. Kenapa mungkin talak itu tidak diberikan di perempuan meskipun nanti ada hukum. Jadi ada cerita, karena saya sudah sempat belajar ini ya. Jadi ada yang bercerita kepada saya itu beliau menikah. Jadi beliau itu sudah punya anak berusia 9 bulan. Jadi suaminya itu dia istilahnya intinya dia memutuskan untuk bercerai. Dia yang mengajukan khulud. Nah, dalam cerita beliau, saya tahu cerita beliau itu dan suami saya itu begini gitu ya. Saya tahu inti permasalahannya sebenarnya dia itu pengen balik lagi sama suaminya. Intinya tuh ingin seperti itu. Karena ketika mengambil keputusan, biasanya perempuan itu lebih mengedepankan emosionalnya sehingga tidak tidak berpikir dulu gitu, tidak berpikir dulu sebelum memutuskan sesuatu yang terbaik, ada anaknya dan sebagainya. Ya, makanya ini yang lebih banyak datang ke terapis, gitu ya, soal keluarga dan sebagainya itu lebih banyak wanita untuk bercerita tadi, untuk masalah-masalah. Nah, kalau laki-laki itu lebih cenderung bertindak tanpa berpikir. Kalau dia marah dalam keadaan emosional gitu ya, marah, entah goblok orang dulu, kok sih goblok orang gitu ya. Jadi makanya hati-hati, ya. Nah, fakta ilmiah lainnya adalah ternyata ketika kita berbicara tentang bayi perempuan, jadi perempuan itu ternyata bayi perempuan menatap 2 kali sampai 3 kali lebih banyak daripada pria, dan pria lebih tertarik pada benda dibanding wajah. Jadi ini pun kunci kenapa laki-laki itu tidak bisa menjadi pendengar yang baik. Ketika misalkan coba faktanya, ketika misalkan ada seorang istri gitu ya yang lagi ngeluh tentang capeknya di rumah gitu, kerjaan di sekolah dan sebagainya, ketika dapat cerita ternyata si suaminya itu tidak bisa menjadi pendengar yang baik, malah main gadget gitu ya, malah baca koran. Kalau perempuan itu sebenarnya ketika dia bercerita harusnya ada empati gitu. Jadi kalau perempuan itu kan bisa dicek, 2 orang yang bersahabat gitu ya, anak-anak SMP, SMA gitu ya, dia bersahabat, atau kita dulu ketika anak perempuan ya, kita punya sahabat, itu pasti sahabatnya itu bisa menjadi pendengar yang baik. Jadi perempuan itu sebenarnya ketika dia, tadi kan di awal, perempuan itu ketika dia punya masalah, sebenarnya kan dia harus bercerita. Jadi ketika misalkan ada yang berempati padanya, oh gitu, Masya Allah, masa sih gitu, itu udah senang banget perempuan. Nah, kalau laki-laki itu dia merasa tersiksa kalau misalkan sampai bisa menatap mata lawan jenisnya, itu merasa tersiksa banget. Kalau laki-laki itu, jadi makanya laki-laki itu tidak bisa, sekali lagi dia tidak bisa menatap lawan bicaranya dengan seperti perempuan gitu ya, tidak kelihatan nggak peduli, nggak empati. Itu karena laki-laki itu sangat tersiksa sekali ketika ada yang cerita sampai bertanggung jawab. Nah, coba kita lihat yang lain. Nah, sekarang fakta lainnya coba kita lihat. Wanita itu benarkah dia mudah tersentuh, mudah menangis? Kadang-kadang bisa merubah emosinya secara tiba-tiba ketika dia menangis langsung tertawa gitu ya. Terus dia sangat sensitif terhadap perasaan orang lain. Bahkan ketika orang lain bercerita tentang kesedihan atau kegembiraannya, itu dia bisa merasakan secara langsung apa yang menjadi perasaannya lawan bicaranya. Terus mengapa sih perempuan itu begitu mudah mengungkapkan apa yang dirasakannya daripada apa yang dipikirkannya, dan kenapa ia itu mudah dapat mengganti setiap emosinya? Ya, coba kita lihat. Nah,
Jadi dalam penelitian, ibu dan bapak sekalian, perempuan itu memiliki sixth sense. Ada yang tahu sixth sense itu apa? Tapi dalam tanda kutip ya. Indra keenam. Indra keenam. Tapi indra keenam di sini adalah ternyata perempuan itu dia mampu membaca hal yang tidak tampak di sekitarnya dan apa yang ada dalam dirinya. Jadi ada sebuah penelitian. Jadi penelitian itu seperti ini. Ada penelitian ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimasukkan ke dalam satu ruangan. Ketika dimasukkan dalam satu ruangan, treatmentnya itu kan sama. Treatmentnya itu adalah, atau perlakuannya itu adalah, dia diperlihatkan selama 10 detik untuk melihat bayi yang sedang menangis. Untuk melihat bayi yang sedang menangis. Nah, ibu-ibu hampir 90% itu penelitian menghasilkan bahwa ibu-ibu itu yang jadi eksperimen terlama gitu ya. Jadi yang ini yang pertama ya, jadi subjek pertama gitu ya. Ternyata dia itu sebanyak 90% bisa menyebutkan emosi anak dari mulai kelaparan sampai dia itu si anaknya itu pengen pipis gitu. Sudah bisa menyebutkan. Nah, percobaan yang sama itu dicobakan kepada laki-laki dan ternyata hasilnya gimana? Menakutkan gitu ya. Hasilnya adalah sebanyak 10% itu dia berhasil menyebutkan dan itu pun kata peneliti itu dikatakan itu pun mungkin hanya kira-kira saja, dan sebanyak yang lainnya 90% lainnya itu si yang bapak-bapak itu mengatakan bahwa si bayi ini memerlukan ibunya. Ini sederhana sekali bagaimana. Itu sama ibu insya Allah bisa. Jadi fakta yang lainnya pula mengatakan bahwa wanita itu lebih ekspresif dalam mengungkapkan emosinya. Ini ada dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Tracy Parkins dalam judulnya ya. Jadi wanita itu lebih ekspresif dalam mengungkapkan. Ketika dia harus nangis ya nangis. Ketika dia harus ketawa ya ketawa. Ketika dia harus mengungkapkan emosi lainnya itu sama. Contohnya ini. Nah, bisa dilihat ya. Jadi ketika perempuan itu, ketika dia mengekspresikan sesuatu, itu sangat ekspresif sekali. Ketika dia sedih, ketika dia harus takut, senang, gembira dan semuanya berbeda. Berbeda dengan laki-laki gitu ya. Makanya kalau laki-laki itu kalau nangis, gitu aja cukup. Kalau perempuan itu sangat ekspresif sekali. Oke. Nah, dan perempuan pun tadi ketika di awal sudah saya sampaikan, perempuan itu lebih banyak dia menggunakan bahasa indirect speech, bahasa yang tidak langsung seperti tadi ya. Dan ternyata perempuan juga dia lebih multitasking. Jadi kalau dalam penelitian itu dikatakan korpus kolosumnya perempuan itu lebih lebar daripada laki-laki, sehingga itu yang menyebabkan perempuan itu lebih multitasking. Dia bisa dari masak itu bisa sambil teleponan gitu ya, bisa sambil gendong anak dan sebagainya. Kalau laki-laki itu tidak seperti itu. Nah, fakta lainnya ternyata perempuan itu 4 kali sampai 6 kali lebih sering menyentuh sesamanya daripada pria, karena laki-laki itu punya naluri sebagai pelindung gitu ya. Nah, ini sebagai contoh. Jadi kalau misalkan dulu ketika SMA, jadi ketika di SMA itu, kalau misalkan silakan lah yang mbak-mbak itu ya, atau yang mas-mas mengobservasi. Jadi ketika ada yang mau ke kamar mandi itu, antar aku dong gitu yang perempuan ya. Benar nggak?
apa namanya, kenapa perempuan itu beliau ketika misalkan mengawasi anaknya gitu ya, beliau itu bisa melihat ke ujung. Nah, karena memang ketika kita melihat penglihatan wanita itu lebih lebar daripada laki-laki. Makanya mau jadi ketika misalkan lagi jalan-jalan ke mall gitu ya, laki-lakinya agak-agak celoratan matanya gitu ya, kadang-kadang suka langsung ditegur gitu ya sama langsung ditegur. Karena kelihatan banget kalau misalkan lagi matanya lagi nggak bagus itu kelihatan banget sama perempuan. Sama pasangannya. Sebagai ilustrasi ini ya. Nah, hikmahnya apa? Nah, ketika kita berbicara tentang laki-laki dan wanita, secara fitrah laki-laki dan perempuan itu berbeda dan tidak dapat disamakan. Semua itu tidak dimaksudkan untuk mempermasalahkan gender, justru untuk membawa untuk ketaatan kepada Allah. Jadi ketika kita berbicara tentang kewajiban antara laki-laki dan perempuan, itu tidak berbeda sama sekali. Laki-laki dan perempuan punya kewajiban yang sama. Jadi dikatakan ya, tadi yang sudah di awal saya sampaikan bahwa laki-laki dan perempuan itu hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan suku-suku supaya kamu saling mengenal. Nah, ini yang penting. Jadi laki-laki dan perempuan itu wajib untuk saling mengenal satu sama lain, kecenderungan dalam berkomunikasi, bagaimana dia mengungkapkan sesuatu dan sebagainya. Karena sekali lagi ternyata perceraian yang kebanyakan sekarang terjadi di masyarakat kita justru karena tidak saling memahami satu sama lain dalam berkomunikasi antara laki-laki dan wanita, ya, antara laki-laki dan perempuan. Nah, dan ini hikmahnya dengan adabul mar'ah fil Islam. Jadi hal tadi di atas itu bukanlah sebuah aib, tapi justru adalah sebuah potensi yang harus coba kita yang harus kita pahami gitu ya. Jadi ketika kita berbicara tentang pendidikan keluarga, dalam pendidikan itu dikatakan bahwa anak-anak kita itu yang masih bayi, ternyata dia itu membutuhkan kosakata yang lebih banyak. Bahkan ketika dia sebelum bisa bercakap-cakap publik dan sebagainya, bapak dan sebagainya, sebelum itu pun dia sangat memerlukan komunikasi. Nah, dalam penelitian juga dikatakan bahwa ternyata ibu itu sangat mempengaruhi sekali dalam hal memberikan kosakata kepada anak. Ayah juga sama, tapi ternyata lebih dominan ibu daripada ayah. Ya. Nah, hal yang lainnya ada terhadap diri sendiri ya. Ketika misalkan kita ada memiliki persoalan, itu kita harus berbicara kepada orang yang tepat. Jadi kalau statusnya Ustaz Diko kemarin itu ketika publikasi ini ya, jadi katanya Bu, jadi ada yang cerita itu ke suami orang ya, si istrinya itu cerita ke teman-teman SMA-nya dan sebagainya, bukan ke keluarganya sendiri gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita juga yang memiliki privasi gitu ya, soal keluarga kita dan sebagainya, permasalahan-permasalahan yang ada di keluarga kita antara suami dan istri, anak dan ayah ibunya, jangan sampai jadi malah tercecer kemana-mana gitu ya. Nah, jadi sekali lagi untuk perempuan wajib bercerita ketika ada masalah. Jangan sampai nanti jadi malah tertekan balik. Karena perempuan itu wajib untuk mengungkapkan. Makanya disarankan mereka yang perempuan itu, dia itu harus selain bercerita, kalau dia tidak punya media untuk bercerita, dia harus menulis, biar plong dulu ya. Nah, adab dengan keluarga, sesama tetangga dan masyarakat dan sebagainya, coba hindari perilaku yang destruktif ya, yang misalkan gibah dan sebagainya. Karena sekali lagi kalau misalkan tidak punya wahana untuk dia berbicara dalam keluarganya, itu pasti melebar ke tetangga dan sebagainya. Ya, melebar ke tetangga, orang-orang yang
nanti bisa jadi tidak bertanggung jawab gitu ya. Maka ada guyonan gini. Jadi tukang pijit itu ternyata dia itu bisa tahu cerita semua masyarakat yang ada di sana. Karena dia itu bisa menjadi pendengar yang baik katanya gitu. Ada guyonan sampai sini gitu ya. Nah, perilaku destruktif ini harus kita hindari dari mulai gibah gitu ya, membicarakan kejelekan orang, terus kita menjelekan orang-orang sekitar kita, menjelekan tetangga kita. Jadi di buku ini juga sudah dibahas gitu ya. Oke. Jadi penting juga kita untuk mengenali emosi dan belajar mengendalikan, jangan sampai kita meluap-luap gitu ya sebagai perempuan. Nah, yang lainnya, hal yang paling penting lainnya adalah perempuan harus dididik dengan kebutuhan secara psikologisnya. Jadi kalau ada kita punya adik perempuan, punya istri, punya keluarga perempuan, maka kita itu harus menjadi pendengar yang baik untuk perempuan. Karena secara psikologis beliau itu sangat membutuhkan itu. Ya, dan untuk laki-laki yang tadi penting sekali untuk laki-laki ini bisa memahami psikologi wanita, karena wanita membutuhkan yang tadi yang di atas tadi, mengungkapkan apa yang harus disampaikan, permasalahan-permasalahannya. Kadang-kadang perempuan itu ketika misalkan dia bercerita tentang masalah, sebenarnya ketika kita meresponnya dengan empati itu cukup. Karena kadang-kadang saya sering dapat cerita teman gitu, beliau sudah bercerita banyak gitu, kan dia awalnya minta solusi. Ketika saya berikan solusi, kadang-kadang judulnya minta solusi, otomatis saya mau berikan solusi. Kadang-kadang perempuan tuh gini, tapi nggak begitu, gitu loh ya. Nah, jadi sebenarnya perempuan itu cukup didengarkan itu sudah luar biasa buat beliau. Ya. Dan terutama untuk seorang ayah, penting juga dia bisa menjadi pendengar yang baik untuk istrinya, untuk anak perempuannya, agar sekali lagi tidak mencari kasih sayang di luar sana, hingga tidak malah jadi salah ketika berhubungan. Nah, ini sebagai penutup seruan kepada seluruh muslim dan orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagai mereka adalah penolong sebagian yang lain. Jadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu bukan merendahkan satu sama lain, bukan, tapi untuk saling menolong satu sama lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka diberikan rahmat. Jadi sekali lagi, laki-laki dan perempuan itu punya kewajiban yang sama. Bahkan ketika kita dengar kisahnya Aisyah radhiyallahu anha itu, beliau ketika ayahnya sedang ketika menjadi khalifah gitu ya, dan banyak orang-orang yang munafik, banyak orang-orang yang tidak membayar zakat, Aisyah turun mengatasi itu. Jadi kewajiban beramal ma'ruf dan munkar itu kewajiban semuanya antara laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan sama sekali. Ya, ini sebagai penutup di surah An-Nisa ayat 32, dan janganlah kamu hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi laki-laki sebagian dari apa yang mereka usahakan, dan perempuan pun begitu. Dan mohonkanlah kepada Allah sebagai dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi di sini saya anak bawang, mudah-mudahan nanti bisa meluruskan atau mendapatkan yang bersyarat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi pesan saya, jadi kita sekali lagi harus memahami antara laki-laki dan perempuan. Jadi sebenarnya psikologi laki-laki juga ada. Salah satunya adalah laki-laki itu ketika menyelesaikan masalah, tadi perbedaannya laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki ketika menyelesaikan masalah itu, dia lebih banyak berkontemplasi dengan dirinya, merenung. Ya, makanya ketika pulang kerja gitu ya, suami ditanya, wajahnya kusut, berantakan gitu ya, pasti kan ada masalah. Perempuan itu kan kepo gitu ya, bertanya, ada apa mas? Jawabannya apa kira-kira? Ada apa-apa ya. Karena laki-laki itu ketika justru bercerita itu adalah ketika setelah menyelesaikan masalah. Jadi itu banyak perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa ibu luruskan atau nggak apa-apa ibu. Maaf, astagfirullah wa barakatuh wa basyirul mu'minin billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman IPM yang sudah memberikan kesempatan. IPM, oh AMM, Angkatan Muda Muhammadiyah ya. Maaf saya salah tadi. Yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bersilaturahmi di acara yang sangat terhormat ini. Dan animonya luar biasa. Saya tidak mengira kalau gedung ini hampir penuh gitu ya. Mudah-mudahan nanti keluar dari sini ada sesuatu yang dibawa dan diceritakan kepada calon pasangan ataupun pasangan di rumah ataupun juga anak-anaknya ataupun juga anak buah di kampus dan sebagainya. Amin ya. Tapi mohon maaf kalau apa yang nanti akan saya sampaikan mungkin beberapa bikin shocking Bapak Ibu sekalian dan juga Mbak Mas semuanya. Apalagi tadi dari Mbak Lady ya, sudah diminta mohon diluruskan nanti. Nah, oke, akan saya kasih tanggapan untuk narasumber pertama. Saya sudah kasih catatan ini. Saya setuju bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda, ya. Tetapi perbedaan itu apakah secara psikologis, apakah secara biologis, apakah secara teologisnya atau apa? Kalau yang kebetulan karena S2 saya psikologi yang pertama ya, tapi S3 saya itu sosiologi. Karakter psikologi itu ya memang begini. Jadi semuanya berbeda, tapi alhamdulillah endingnya itu sebenarnya nggak berbeda tadi ya. Saya sudah kita endingnya apa? Alhamdulillah. Laki-laki dan perempuan fitrahnya sama. Subhanallah, alhamdulillah. Karena biasanya ujung-ujungnya perbedaan ini nanti kesimpulannya tidak begitu. Tapi tadi disimpulkan dengan yang luar biasa ya. Perbedaannya kalau kita melihat ya, nah saya sudah mencoba mengantitesa ya karena saya blenderan antara psikologi dan sosiologi. Orang psikologi akan selalu mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda dan terkadang perbedaannya itu memang sudah dari sononya. Tapi orang sosiologi akan berargumentasi tidak, laki-laki dan perempuan itu sama. Karena seandainya beda, itu yang membedakan bukan dari sononya, tapi bagaimana dia dibentuk. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, gitu. Bahwa anak itu lahir dalam keadaan fitrah, kemudian orang tuanya lah yang mau membentuk dia cengeng atau tidak cengeng. Oleh karena itu menurut saya perbedaan itu jangan diterima mentah-mentah karena data membuktikan sekarang lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Itu salah satunya menurut saya karena laki-laki tidak bebas berekspresi secara emosi. Jadi kalau perempuan itu boleh 4 dasar emosi itu boleh, takut, senang, marah, sedih. Takut, senang, marah, sedih. Perempuan itu 4-4-nya boleh. Tapi laki-laki boleh senang, boleh marah, tapi tidak boleh takut dan tidak boleh sedih oleh masyarakat, ya enggak? Itulah yang membuat harapan hidup laki-laki itu pendek. Sekarang kita kembalikan kepada Al-Quran hadis. Ada nggak sih Al-Quran hadis itu melarang laki-laki itu sedih dan dengan ekspresinya? Nggak ada. Ada nggak Al-Quran hadis itu yang melarang laki-laki itu tidak boleh takut? Tidak ada. Itu adalah naluri manusia. Tapi masyarakat kita memang kemudian membentuk laki-laki seperti itu. Jadi kalau tadi ya, perempuan itu harus katarsis. Laki-laki memang nggak boleh katarsis. Sakit nanti kalau nggak katarsis. Karena apa? Kalau tidak katarsis, ada masalah tidak boleh disampaikan, nanti meledosnya di mimpi. Sehingga mimpi jadi nendang-nendang gitu ya. Karena apa? Kalau menurut saya yakin itu bentukan masyarakat gitu, bukan dari sononya. Karena bagaimana kita dididik oleh masyarakat kita bahwa lanang loh, bocah lanang kok nangisan, bocah lanang itu ular wae orang oleh apa peti gitu. Nah inilah yang kemudian membentuk bahwa kemudian secara emosi laki-laki itu jadi terbatas untuk mengekspresikan emosinya. Saya jadi ingat kalau begitu ketika kami di Arafah bersama suami ya, pas di Arafah kan biasanya kalau kita manasik itu kan disuruh menyepi berdua gitu. Suami saya nangis minta ampun tapi kok saya tidak bisa nangis. Wah ini kayak dunia terbalik di RCTI ya. Beliau cerita dengan segala macamnya itu ya, kemudian kita redefinisi visi misi keluarga gitu ya. Oke, kita mau ngapain keluarga kita ini? Jenengan atau aku yang mau mencari nafkah? Kita bicarakan di sini. Di
Arafah, di tempat yang katanya mustajab ya, dan itu setelah jam 12 siang itu gitu. Nah, jadi memang menurut saya ada beberapa hal yang terkadang teori-teori secara psikologis itu memang tidak serta-merta kita terima mentah-mentah, perlu kita cross check lagi. Yang terkadang antara keluarga satu dengan keluarga lain itu berbeda. Malah justru sebenarnya teori mendasar psikologi itu individual differences. Bagaimana memang setiap individu itu berbeda. Yang itu terkadang tidak karena laki-laki atau tidak karena perempuan. Ada perempuan yang jagoan, tapi ada juga yang laki-laki yang lembek. Yang ini akan terbentuk oleh bagaimana dia dibesarkan itu dan karakter masing-masing itu bukan karena laki-laki atau perempuan, tapi karena individual differences yang ada dalam diri kita. Ya, oke. Saya pikir itu komen saya terhadap Mbak Lady ya. Nah, saya akan masuk pada materi saya. Yang pertama, karena saya diminta untuk membedah buku ini ya. Oh ya, sebelumnya tadi di halaman saya, di halaman pertama itu ada web resmi saya, www.genderprogressive.com. Itu silakan Bapak Ibu nanti kalau tertarik untuk melihat artikel saya tentang bagaimana apresiasi bapak rumah tangga misalnya kayak gitu, ada di situ ya. Ataupun juga bagaimana komunikasi Pak Sutri bahwa keluarga itu ada tanggung jawab bersama gitu ya. Nah itu ada di situ, silakan nanti kalau lupa ya Google aja nama saya Alimatul Kibdah, insya Allah akan ada di paling depan tentang web saya yang kalau biasanya pakai gitu ya. Baik, selanjutnya kalau kita lihat tadi sudah disampaikan bahwa banyak sekali materi yang ada di buku Adabul Mar'ah ini, banyak tapi tidak detail menurut saya ya. Karena sebenarnya kita setelah Adabul Mar'ah ini di PP Aisyah, di PP Muhammadiyah dan juga Tarjih, kita sudah punya namanya Menuju Keluarga Sakinah, yang menurut saya ini lebih update dengan kondisi sekarang daripada yang tahun 70-an ini gitu. Dan nanti sebenarnya saya di Tarjih itu di bidang keluarga dan masyarakat, salah satu programnya sekarang adalah penyempurnaan fikih perempuan, yang itu menurut kami ini sudah memang harus segera direvisi karena beberapa hal sudah kurang sesuai dengan zamannya. Baik, sebagai introduction ya, langsung Mbak mungkin ya introduction-nya. Nah, yang pertama, apakah ada sih adabul rijal fil Islam? Kenapa ada adabul mar'ah tapi tidak ada adabul rijal? Kenapa harus dibedakan? Dan sebenarnya dulu asal muasalnya tahun 70-an kok ini muncul itu asbabul apa? Kalau harus kan asbabul burut ya. Kalau muncul adabul books gitu ya. Ini apa gitu? Konteks historisnya tuh apa kok sampai adabul mar'ah itu muncul tapi tidak ada adabul rijal atau adabul zakar gitu ya. Nah, sebenarnya kalau saya baca sekilas secara umum ini sebenarnya sudah karya termasuk beyond ya, yang sangat maju di zamannya saya bilang. Namun demikian masih ada beberapa konsep yang kurang berdasar pada teks yang sudah ada, misalnya tentang ketaatan istri pada suami. Tulisan saya di Suara Aisyah bulan Maret ini, saya diminta untuk nulis tentang apa tuh keputusan pimpinan dalam melaksanakan hasil putusan rapat. Itu bagaimana? Karena sekarang ada fenomena, nggak tahu ini karena pasca 212 atau pasca yang lainnya, ada fenomena yang menarik bahwa sekarang itu kalau ibu-ibu Aisyah mau rapat dan memutuskan sesuatu, itu kemudian nanti dulu tak izin suami dulu. Apakah itu terjadi di bapak-bapak Muhammadiyah? Nanti dulu saya tak izin istri dulu. Itulah yang kemudian saya diminta untuk menuliskan hadisnya apa, Qurannya apa, yang sering dipakai untuk landasan. Lalu di situ saya bagi, mungkin kita perlu mengklasifikasikan menjadi tipologi keputusan. Ketika keputusan itu memang harus menginap, yang mempengaruhi peran tanggung jawab keluarga, ya memang harus dimusyawarahkan. Saya kok tidak kurang tepat atau kurang suka menggunakan izin ya, tapi musyawarahkan. Karena kalau izin itu berarti ada orang nomor satu, ada orang nomor dua. Sementara kalau kita qul huwallahu ahad, Allah adalah yang maha satu,
itu tergantung komitmen bersama, dan itu tidak mengatakan benar yang satu lebih unggul daripada yang lainnya. Nah itulah yang kemudian saya klasifikasi menjadi 3 kategori gitu. Oke, ini yang harus dimusyawarahkan dengan pasangan. Yang ini mungkin cukup pemberitahuan. Yang ketiga, ya udahlah, nggak usah semuanya harus di-share. Masa mau nulis buku gitu aja tetap izin gitu ya, atau diskusi gitu. Nah itulah yang kemudian silahkan nanti dibaca, karena sebenarnya kebanyakan landasan tentang ketaatan ini adalah berdasarkan kepada hadis yang mengatakan bahwa jika seandainya antar makhluk itu boleh bersujud, maka saya minta istri itu sujud pada suami. Tapi ternyata setelah diteliti 14 hadis yang ada itu 7 diantaranya do'if dan 7 diantaranya hasan. Sementara tarjih yang menggunakan hasan biasanya. Nah ini loh, yang terkadang itu sangat populer, tetapi hadis aslinya setelah dikaji, saya mengutip dari dokter ahli hadis dari Usuluddin ya, yang dia meneliti itu. Artinya kemudian ketika baca di sini juga ketaatan istri pada suami itu sebenarnya juga tidak berdasar kepada bagaimana asbabul wurud daripada hadis yang ada itu. Itu yang pertama. Nah, jadi masih ada beberapa teks yang menurut saya perlu dilihat kembali sumber asalnya seperti apa dengan pembacaan secara kontekstual terhadap ayat-ayat yang ada. Nah, beberapa landasan masih dilihat secara tekstual, terjemahan langsung Al-Quran hadis. Jadi memang untuk buku sekecil ini membahas demikian banyak itu memang kemudian konteksnya itu kurang dapat ya. Yang banyak itu ini hadisnya terjemahannya ini Qurannya terjemahannya ini sudah selesai. Penelitian membuktikan media online yang konservatif itu dikunjungi 10 kali lipat daripada medianya Muhammadiyah ataupun NU. Apa yang saya maksudkan konservatif tekstual, yaitu langsung terjemahan taruh, ya kan? Baik hadis maupun Quran ya memang mudah sekali itu, langsung buka aja kitab hadis, ambil aja langsung copy paste selesai. Tapi bagi orang Muhammadiyah yang berkemajuan ini tidak sebatas itu, harus ada argumentasi untuk kemudian berpikir ini tidak cukup copy paste. Tapi ternyata media-media yang tekstual yang apa adanya itu dikunjungi 10 kali lipat daripada medianya Muhammadiyah yang menurut saya lumayan moderat itu loh untuk Muhammadiyah. Oke. Nah, ketika bicara tentang kewajiban istri pada suami, memang masih terlihat subordinasi walaupun dalam banyak hal sudah dilihat aspek kesetaraannya. Saya memang mencoba membedakan, membandingkan antara adabul mar'ah dengan menuju keluarga sakinah. Beda lumayan jauh menurut saya antara dua konsep ini, gitu ya. Perempuan bertanggung jawab di ranah domestik dan pengasuhan. Walaupun kalau kita mengacu kepada pendidikan, surat pendidikan itu adalah surat Luqman. Wa itu qala Luqmanu libnihi ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Itu surat Luqman ya, bukan surat An-Nisa. Tapi lagi-lagi kalau anak nakal yang disalahkan ibunya, bukan orang tuanya. Itu padahal abawahu tadi ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah abawahu. Berarti kan ayah ibunya, bukan hanya ibunya saja. Nah, misalnya ada salah satu kutipan, kecakapan mengatur rumah tangga, kepandaian memasak serta menjahit dan terutama mendidik anak merupakan keterampilan pokok bagi seorang istri atau ibu rumah tangga. Kalau saya diplekan dengan ada rumah, saya tidak termasuk istri yang ideal. Karena cara masak saya kebanyakan adalah cap gunting. Tahu cap gunting? Bumbu racik digunting, bumbu gunting gitu ya. Ya mungkin karena terbiasa 6 tahun di luar negeri bersama suami itu ya, jadi susah mencari kaos, daun salam dan sebagainya gitu kan. Sehingga kalau untuk kategori ini saya termasuk tidak orang yang pandai masak gitu. Sehingga tidak masuk pada adabul mar'ah, tidak masuk dalam kualitas perempuan solihah gitu ya. Oke. Nah, kewajiban domestik dan pengasuhan ya.
Jadi memang apa ya, to some extent ini orde baru banget gitu. Kenapa orde baru banget? Ada kata-kata yang bagaimana support suami karirnya, tapi tidak ada sebaliknya bagaimana suami support karir istrinya. Tapi kalau di sini sudah ada. Di sini bagaimana saling mensupport antara suami dan istri itu, karena sebenarnya warga Muhammadiyah kebanyakan ibu-ibunya itu pekerja, sehingga kemudian saling mensupport. 80% orang Aisyah itu pegawai negeri dalam data yang, karena saya dari ketua LPPA ya, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyah, saya punya data-datanya dari Rakernas kemarin. Ya, kalau data kemarin Rakernasnya ya, di Rakernas ada sekitar 504 orang dari seluruh Indonesia. Artinya make sense kemudian kalau konsep keluarga sakinah ala Muhammadiyah itu ya saling mensupport karir. Tetapi di sini masih salah satu yang disupport. Jadi orde baru banget. Orde baru itu ada dharma wanita tapi tidak ada dharma pria. Gitu? Karena apa? Dharma wanita itu ya mensupport karir suami. Tapi bagaimana dengan kayak saya perempuan karir seperti ini? Sudah nggak masuk tipologinya gender orde baru kan begitu. Nah, menariknya adalah di Suara Muhammadiyah terbaru ya, bias gender di Muhammadiyah sudah selesai, saya setuju, tapi masih belum selesai di warga Muhammadiyah. Kenapa di Muhammadiyah sudah selesai? Kita itu di Tarjih Muhammadiyah itu sudah bicara tentang imam sholat perempuan bagi laki-laki dewasa. Itu kan sudah yang paling kontroversi, gitu. Sehingga saya setuju kalau di Muhammadiyah bias gender itu sudah selesai. Cuma tergantung bagaimana warganya memahami konsep-konsep yang sudah digagas di tingkat elit itu, gitu. Nah, kemudian akan sangat janggal, ada lagi yang saya kutip di situ ya, akan sangat janggal dan bertentangan dengan syariat Islam bila seorang istri keluar rumah ke tempat pesta atau pertemuan yang tidak disertai dengan suaminya berpakaian indah yang berlebihan. Kalau pakai ada bermaaf, sepertinya Ibu Aisyah yang datang kondangan sendirian menyalahi syariat Islam. Itu kalau pakai ada bermaaf. Karena masih ada kata-kata seperti itu. Lalu sebenarnya konsep mahram itu apa? Mahram itu kan bagaimana kemudian perempuan itu aman. Kira-kira untuk konteks Indonesia, apakah memang perempuan itu kalau kondangan sendirian itu jadi tidak aman? Apakah undang-undang dan budaya Indonesia itu tidak cukup untuk kemudian menggantikan posisi mahram? Kan begitu. Jadi substansinya, makosid syariahnya itu apa sih ketika bicara tentang mahram? Gitu ya. Jadi wah, ini saya datang ke sini sendiri ini juga tidak sorry kan begitu ya. Mendidik anak kewajiban bersama, namun ibu lebih utama karena sebagai guru yang pertama. Ini sudah alhamdulillah lumayan bagus ya, walaupun gitu ya, tetap yang utama adalah ibu gitu ya. Tapi masih sudah ada konsep bahwa pendidikan itu adalah bersama gitu di sini. Baik, kewajiban bersama suami istri ini kalau saya bandingkan ya dengan kewajiban yang ada di sini dengan kewajiban yang ada di buku KS ya. Kalau di buku KS itu ada kewajiban bersama suami istri itu saling setia dan memegang teguh. Jadi saling setia. Lalu saling menghargai, menghormati dan percaya dan jujur. Ini tadi saya tambahkan baru sahabat. Sopan dan santun dan menghormati keluarga masing-masing, menjaga kehormatan dirinya dan jujur terhadap pasangan, tidak mencari-cari kesalahan. Ini kewajiban bersama suami istri. Tetapi kalau masih di buku ini, istri itu yang sampai saya kerumunin itu karena kemudian saya jadi detail itu ya karena disuruh ini, beruntung lah. Kemudian karena disuruh ini gitu ya. Sebelumnya walaupun LPPA saya tidak terlalu detail. Misalnya ini, istri itu tidak menerima tamu yang tidak disenangi oleh suami. Tapi kalau suami ya, istri tidak menerima tamu yang tidak disukai oleh suami. Emang yang hanya cemburu itu suami? Istri nggak boleh cemburu. Dia cemburu juga.
nggak boleh berhak untuk cemburu sehingga boleh dipoligami. Waduh, enggak. Enggak. Karena itu sudah terjawab di buku Marga Sakinah bahwa prinsip pernikahan ala Muhammadiyah Aisyah adalah monogami, titik. Kiprah di masyarakat ya. Alhamdulillah untuk kiprah di masyarakat sebenarnya sama dengan kiprah laki-laki, tidak terlalu membedakan di Adabul Mar'ah. Sangat didorong untuk terlibat aktif di masyarakat dan tidak banyak perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik untuk saling menolong dengan tetangga. Jadi lumayan netral ya. Jadi tidak ada perusahaan-perusahaan tertentu untuk kiprah di masyarakat. Kemudian akhlak. Nah ini yang menarik adalah akhlak pada halaman 35 tadi ya sudah saya sampaikan ya, masih terlihat dia seolah yang punya rasa cemburu itu suami, tidak menerima tamu yang tidak disenangi suami, tapi tidak sebaliknya. Istri harus izin suami jika akan berkegiatan, tetapi tidak sebaliknya. Gitu. Ini masih ada di situ ya. Kemudian ilmu pengetahuan dan jihad didorong untuk mencari ilmu dan konsep penciptaan manusia berperspektif kesetaraan. Alhamdulillah sekali saya baca nih An-Nisa ayat 1-nya itu ya. Tapi alhamdulillah tidak mengutip yang hadis perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki itu. Yang itu hadis hasan gitu. Aku sudah jangan-jangan itu hadis itu nanti kemudian alhamdulillah orang dikutip. Artinya kemudian kalau pakai terjemahan An-Nisa ayat 1 ya, bahwa memang laki-laki dan perempuan itu diciptakan dari suatu zat yang sama. Khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma al-ayat gitu ya. Artinya kemudian siapa manusia pertama kali diciptakan? Siapa? Oke, seandainya Adam itu artinya apa? Apakah selalu terjemahannya laki-laki? Tidak. Adam itu dalam sastra bahasa Arab artinya adalah tanah. Sehingga manusia yang pertama kali diciptakan adalah makhluk yang terbuat dari tanah. Siapa yang duluan, laki-laki atau perempuan? Biar Allah aja yang tahu. Karena kalau kemudian Al-Quran memberikan statement bahwa yang pertama kali adalah Adam, maka kemudian akan ada legitimasi bahwa perempuan adalah orang nomor 2. Sebaliknya, kalau min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha, bukan hu dan zawjahu loh, berarti jangan-jangan yang pertama kali diciptakan adalah Hawa. Enggak, hanya itu kembali kepada nafsu wahidah karena ada takmat utuhnya gitu. Jadi kalau menurut saya itu biar rahasia Allah. Siapa orang makhluk yang pertama kali diciptakan? Justru itulah kemudian Islam itu subhanallah adil banget sama laki-laki perempuan. Jadi saya semakin mengkaji Muslim feminis, saya itu semakin mencintai Islam. Apapun, betul ya. Itulah yang nanti akan menjadi argumentasi di buku saya yang akan diterbitkan Suara Muhammadiyah sebentar lagi, bahwa to be feminist in the same time can be also agamis. Jadi untuk menjadi seorang feminis tapi bisa juga menjadi seorang yang religius gitu. Karena terkadang seolah-olah ada istilah feminis itu orang religius. Bahkan saya itu masih ditanya, Bu Alim itu masih sholat 5 waktu atau tidak? Wah, ya menes gitu ya. Padahal tadi ternyata apapun yang kontroversi gitu ya, yang sering kita pakai untuk bantah bahwa Islam itu tidak adil, itu sofa bisa saya jawab semuanya dengan berlandaskan dan penafsiran pada moderat progresif. Tapi kalau penafsirannya pakai penafsiran tekstual, ya memang nggak cocok dengan nilai-nilai feminis. Tetapi kalau pemahaman kita pakai moderat progresif, berkemajuan, tafsir berkemajuan, maka insya Allah tidak akan ada konflik antara Islam itu dengan feminis. Ya feminis itu apa toh? Seseorang yang menyadari bahwa perempuan itu ada persoalan dan ada usaha untuk menyelesaikan persoalan itu agar kehidupan perempuan menjadi lebih baik. Siapa yang tidak punya pemikiran seperti itu? Saya yakin semuanya punya pemikiran, sehingga semuanya adalah feminis. Karena itu Nabi Muhammad adalah seorang feminis. Kan begitu. Dalam arti tadi ya. Cuma terkadang feminis kan diasosiasikan ya dengan hal-hal yang negatif. Yaitu apa? Feminis itu ingin mendominasi suaminya, menyalahi kodrat PKI, gitu ya. Gerwani ya. Kalau dalam sejarahnya kan banyak dekat dengan Gerwani juga kan begitu.
Sehingga banyak kemudian negatif stigma itu, ya, apalagi kepada perempuan. Perempuan itu mengatakan dirinya seorang feminis itu lebih beresiko loh daripada laki-laki. Kalau laki-laki mengatakan dirinya seorang feminis, wah, aku menjunjung tinggi nilai keadilan dan membela perempuan, gitu ya, itu laki-laki. Sehingga dia derajatnya naik kalau laki-laki itu menjadi seorang feminis. Tetapi kalau perempuan menjadi seorang feminis turun derajatnya. Karena tadi negatif stigmanya tadi ingin mendominasi laki-laki, menyalahi kodrat, lesbian, PKI ya, gitu ya. Maka penelitian saya, disertasi saya, S3 saya membuktikan bahwa lebih banyak laki-laki yang mengatakan dirinya seorang feminis daripada perempuan di Indonesia ini. Karena persoalan istilah itu sendiri. Tetapi dengan arti bahwa feminis adalah seorang yang menyadari adanya persoalan perempuan dan ada usaha untuk menyelesaikan persoalan itu agar kehidupan perempuan menjadi lebih baik, maka menurut saya Nabi Muhammad adalah seorang feminis. Karena apa? Perempuan dari menjadi harta warisan menjadi orang yang punya hak untuk mendapatkan warisan itu sendiri. Oke, jadi kalau kita lihat kembali kepada buku ini ya, ilmu pengetahuan dan jihad itu juga nggak ada bedanya. Walaupun ketika jihad fisik, buku ini membedakan. Ketika jihad fisik maka diharapkan perempuan itu ya berperang agak berbeda dengan laki-laki sebagai penyemangat. Wah, kayak itu ya, basket itu ya, cheerleader gitu ya. Penyemangat gitu kan, dan juga petugas kesehatan tentang palang merah. Jadi ada beberapa hal yang oke, perempuan juga boleh berjihad fisik, tetapi nah, gitu. Itu ciri-cirinya orang moderat tuh begitu. Boleh sih, tapi nah itu ciri-cirinya orang moderat. Nah, kebolehan perempuan menjadi hakim, walaupun sebenarnya dalam buku ini kurang tegas ya. Saya itu membaca oke, boleh tidak berhalangan, tapi masih ada pertanyaan, boleh nggak sih perempuan jadi hakim? Iya toh, kita ini dua makhluk kita dijawab kok saya ingin tekoknya mana? Ini halaman 76 ini. Jadi sudah nggak ada halangan gitu. Tetapi boleh nggak wanita menjadi hakim? Masih tanda tanya. Nah inilah yang nanti sebenarnya dijawab oleh fikih perempuan yang akan segera disempurnakan itu, bahwa kemudian tidak ada keraguan lagi, perempuan boleh menjadi hakim, boleh menjadi presiden, boleh menjadi hakim kan begitu. Kalau jadi imam sholat aja boleh kok, apalagi itu kan begitu. Walaupun kalau kita tanya ke Pak Yud, Pak boleh nggak? Boleh sih, tapi dalam kondisi tertentu. Kondisi tertentunya apa? Ya katakanlah suaminya baru masuk Islam, belum bisa baca Fatihah, boleh lah. Istrinya yang lulusan AMM, Hafidah, gitu ya, Ustadzah, gitu ya. Nah itu boleh jadi imam sih, suami yang baru masuk Islam tadi. Atau misalnya kita sedang mengirimkan ustadzah kita ke remote area, ke daerah terpencil, masyarakat itu juga belum ada yang bisa, laki-laki yang bisa baca Fatihah dengan baik, maka itu boleh, gitu ya. Mungkin perlu saya jelaskan di sini karena daripada nanti timbul tanda tanya. Kebetulan saya menjadi pembimbing tesis S2 di UIN yang judulnya adalah terkait dengan bagaimana takjih membahas imam sholat perempuan bagi laki-laki dewasa. Nah, ada dua hadis yang melarang dan yang membolehkan. Yang melarang satu perawinya itu tidak ada setelah diteliti, sehingga bisa jadi Nabi tidak pernah menjadikan seperti itu. Tapi kalau hadis yang membolehkan, yaitu hadisnya Ummu Warokoh itu ada satu periwayat, satu perawi yang dia itu posisinya debatable. Artinya ada yang menilai positif dan ada yang menilai negatif. Karena dua-duanya itu sebenarnya cacat, walaupun tingkat validitasnya itu lebih valid yang membolehkan, maka kemudian tarjih kembalinya kepada hadis yang sahih, yaitu syarat secara umum, yaitu akro aku, yang paling akro di antara kamu. Itulah yang kemudian tarjih kemudian sampai belum ditanfis ya, karena ini sangat-sangat kontroversi, sangat debatable. Ini ya, nah Bapak Ibu yang terhormat di sini ya, perlu saya bocorkan gitu ya, kalau saya bocorkan enggak ya, karena itu sudah publik juga di 2000, kalau di kampus 2000 itu sudah dibahas ya, masuk ke Ormas 2010, nggak tahu nyampe ke masyarakat tahun berapa lagi itu. Ini masih bagian daripada masyarakat ya. Nah, itu tadi yang sebenarnya kalau kita lihat di fikih perempuan tadi, maka sebenarnya persoalan hakim, presiden perempuan sudah selesai. Yang kemarin saya tanya kepada Pak Wawan Gunawan itu, Pak, apa sih kok nggak segera ditampis-tampis, kok masih apa? Yang masih jadi debatable itu tentang sholat jamaah, sholat Jumat bagi perempuan. Tapi kalau yang lainnya sebenarnya sudah oke. Tapi tentang sholat Jumat bagi perempuan itu yang sepertinya masih
debatable di kalangan majelis saat itu gitu ya. Nah, sampai di akhir pembahasan masih aja ditanyakan ya. Ada satu hadis yang diacu, yaitu ini tadi, tidak akan berhasil golongan orang yang menyerahkan kekuasaan urusan mereka pada wanita. Tiba-tiba itu ketika bicara hakim ada hadis itu, yang sebenarnya ini banyak disitir tentang hadis kepemimpinan ya, yang ada konteksnya dengan Raja Persia sebagai lawan politik Nabi. Baik, nah itu tadi ada pemarahannya. Sekarang saya ingin menyampaikan realitas persoalan relasi gender yang ada di masyarakat. Kalau kita lihat dulu biasanya tradisional feodal itu publik dan produksi itu adalah laki-laki. Sementara domestik dan reproduksi itu adalah perempuan. Tetapi di masyarakat yang urban modern, yang kebanyakan Muhammadiyah adalah di keluarga urban modern, itu maka sebenarnya publik itu sudah sekarang ini laki-laki dan perempuan, walaupun peran serta perempuan di dunia publik itu masih secara simbolis saat ini. Artinya yang jadi bupati, bu camat, bu gubernur gitu ya, terkadang bukan karena dirinya mampu, tetapi karena politik dinasti gitu ya. Oleh karena itu memang, tapi secara undang-undang di Indonesia dan penerimaan di masyarakat sudah oke gitu ya. Walaupun tahun 2004 ketika Megawati mau nyalon presiden, wah habis-habis ayat-ayat tentang pelarangan perempuan jadi pemimpin itu ya keluar gitu ya. Tapi sekarang sudah relatif acceptable gitu. Nah, domestik masih perempuan, laki-laki perlu saya kasih tanda tanya. Demikian juga di ruang reproduksi ya. Produksi mencari nafkah perempuan sudah ikut ambil. Tetapi di reproduksi perlu tanda tanya. Gerakan perempuan masuk ke dunia publik dan produksi itu ternyata tidak disertai dengan gerakan laki-laki untuk masuk ke dunia domestik dan reproduksi. Kenapa hal itu terjadi? Karena ibarat laki-laki perempuan, saya selalu menggambarkan begini ya. Katakanlah ini laki-laki, ini tinggi, ini perempuan. Perempuan masuk ke dunia laki-laki, dia akan diangkat derajatnya. Tapi kalau laki-laki masuk ke dunia perempuan, dia turun derajatnya. Salah satu contoh, coba kalau misalnya Mas siapa nih? Mas Niko ini pakai baju cewek, apa yang terjadi? Nah, langsung ketawa kan? Karena apa? Dalam psikoanalis itu berarti dia itu turun derajatnya. Karena dalam pemahaman masyarakat laki-laki itu lebih tinggi. Tetapi kalau saya jogging, pakai training, pakai kaos itu kira-kira apa? Nggak masalah. Karena apa? Saya memasuki dunia laki-laki sehingga saya naik derajatnya. Itulah alam bawah sadar kita yang kemudian melihat bahwa memang perempuan itu dianggap mempunyai derajat yang lebih rendah daripada laki-laki. Sama di sini, perempuan masuk ke dunia produksi dan publik itu digaji, mertua bangga, gitu. Tetapi kalau bapak-bapak masuk ke dunia domestik dan reproduksi, siapa yang gaji? Bapak-bapak ikut peluk sambung, orang bahkan mungkin akan dicerewetin sama mertua. Duh, anakku tuh mau apa kek? Kamu pakai apa tadi? Indra keenam apa tadi ya? Indra keenam apa yang kemudian menjadikan anakku sekarang kok ikut-ikut mulek sambel? Itulah yang kemudian jadi persoalan, ya. Jadi kemudian, tetapi yang menjadi persoalan kemudian ini apa? Kira-kira yang terjadi kalau ini tetap terjadi, kira-kira apa? Beban ganda bagi perempuan. Ya salah tidak orang kewajiban nafkah, tidak boleh nafkah misalnya. Memang nyatanya sekarang setelah perempuan dikasih akses itu top 10 perguruan tinggi di Indonesia dan di dunia pada umumnya itu yang mesti yang jadi kumlot, yang jadi terbaik itu perempuan loh sekarang itu. Ya kan? Iya. Nah, Aisyah itu cerdas juga dan luar biasa dalam perdagangan itu. Ratu Bilqis diakui sama Allah dalam Al-Quran sebagai negara yang bandatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Itu kerajaan Ratu Bilqis. Artinya perempuan sebenarnya punya kualitas, punya kapabilitas itu. Oleh karena itu kalau kemudian ya salah tidak boleh nafkah hari saya ini beban ganda, ya nggak begitu menurut saya. Solusinya ya kita bicarakan bareng-bareng bahwa kemudian pekerjaan pengasuhan
yang lebih banyak bersama anak-anak. Gitu. Maka kalau saya penafsiran saya itu nafkah itu wajib bagi suami ketika istri mengemban tugas reproduksi. Wahnan ala wahni wa fisalu. Dalam Al-Baqarah dia memang berat, orang hamil melahirkan itu berat. Kalau sampai ada kewajiban mencari nafkah gimana? Islam ini kan begitu. Karena itu kemudian nafkah itu dibebankan kepada laki-laki. Tetapi pertanyaannya, kalau kayak saya ini sudah tidak hamil, tidak menyusui dan tidak melahirkan, insya Allah ya sudah 45 tahun masa harus hamil lagi kan gitu ya. Saya tinggal satu tugas reproduksi saya yaitu menstruasi. Apakah tidak kemudian bagaimana kita duduk bareng bersama suami? Oke, saya ini sopo sing luwih selok. Yang lebih punya potensi untuk mencari income yang lebih utama siapa? Makanya kemudian di Arafah itu suami saya orang minyak, dia sudah lama meninggalkan saya dan ketika ikut saya di Amerika dan di Australia juga menjadi kerja keras gitu ya. Dan mas sekarang menjelang tak manjakan aja. Ya kebetulan dengan titel saya dokter itu ya semakin banyak jam terbangnya juga gitu, apalagi di Aisyah walaupun tidak masuk di Tanwir masuk jadi tim 23 kan karena ketua LPPA itu gitu, sehingga kan harus mewakafkan sebagian waktu dan tubuh untuk Aisyah dan Muhammadiyah juga. Ya sudah, akhirnya kita sepakat, ya sudah saya tak bisnis apa adanya di Jogja sehingga saya akan lebih banyak bersama anak-anak daripada dirimu. Ya oke, toh aku sudah tidak membantu tugas reproduksi lagi gitu. Sehingga kita bicarakan bareng, tapi aku kata suami sampai beneran air mata itu sebenarnya itu persoalannya. Apa kadang-kadang aku bingung katanya, kenapa Ustadz ini bilang begini, Ustadz itu bilang begini, kamu sendiri punya pemikiran begini, aku bingung. Itu di Arafah itu. Nanti insya Allah segera muncul juga akan diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah tentang biografi kehidupan saya, termasuk hal-hal seperti itu ada di situ. Tentang bagaimana negosiasi bahwa sebenarnya seorang feminis itu dia pantangan dengan dominasi. Jadi ketika kemudian di keluarga terlihat dominan, maka sebenarnya itu sudah tidak mengamalkan nilai-nilai feminis lagi. Atau kalau saya sudah tidak mengamalkan nilai-nilai kesetaraan dalam Islam lagi gitu. Ya sekarang memang kemudian agak jadi ini ya. Karena itu kemudian ini ya 4 macam bentuk keluarga, 5 macam bentuk keluarga itu terjadi sekarang ini. Suami mencari nafkah, istri tidak. Istri mencari nafkah, suami tidak. Ada nggak? Yang istri mencari nafkah, suami tidak di sekitar Bapak Ibu sekalian? Wah ada banyak ya. Nah ini kan kita harus melakukan fikihnya atau jadinya. Fikih laki-laki itu harus muncul juga ini nanti. Kasihan itu. Dua-duanya mencari nafkah, dua-duanya tidak mencari nafkah. Ada nggak yang nomor 4 ini? Kehamilan tidak diinginkan semakin tinggi, maka kemudian solusinya menikah, akhirnya padahal dua-duanya belum mencari nafkah. Yang terakhir adalah single parent. Pertanyaannya adalah mana keluarga yang ideal? Orang tekstual konservatif akan mengatakan yang ideal adalah yang nomor 1, karena itu juga yang ada di Adabul Mar'ah. Tapi insya Allah tidak ada di keluarga Sakinah. Karena di sini sudah mensupport bagaimana bekerja itu bicarakan begitu ya. Nah, keluarga ideal adalah keluarga yang menjamin tidak ada segala bentuk kekerasan di keluarga itu, baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikis, gitu ya. Keluarga yang menjamin tumbuh kembang semua anggota keluarga, lalu menjamin relasi yang seimbang, terpenuhi kebutuhan dasarnya, dan yang terakhir ini Pak penting ini, berkeyakinan bahwa semua peran mulia dan bisa menjadi tiket masuk surga. Ini penting. Entah yang mencari nafkah atau yang dinafkahi itu sama-sama berhak untuk masuk surga. Tidak ada surga menurut neraka katut. Enggak ada itu. Nah ini yang saya pikir penting gitu ya, karena kemudian setiap keluarga akan berbeda-beda sesuai dengan kondisinya masing-masing. Baik, nah ini akan saya sampaikan dulu tentang teori yang bisa kita lihat untuk memetakan ya, tentang ada teori perbedaan dan teori persamaan. Terkadang peta ini kalau tidak kita pahami dengan baik, maka terkadang para aktivis perempuan itu saling menyalahkan. Yang itu sudah kebablasan, yang ini kepura-puraan. Teori difference, maximizer teori atau bahasa teori saya itu moderat, orang-orang moderat. Ini adalah kelompok yang laki-laki dan perempuan itu setara tapi berbeda.
Jadi kayak yang disampaikan Mbak Leti tadi adalah teori difference yang melihat laki-laki dan perempuan itu berbeda tapi equal di depan Allah. Ya, oleh karena itu konsep ini cenderung untuk memelihara traditional gender roles. Cukup memelihara bagaimana yang biasa terjadi di masyarakat. Kalau tadi berarti yang nomor satu tadi itu jenis keluarganya. Untuk menentukan siapa yang berperan dan bertanggung jawab terhadap suatu posisi, peran didasarkan kecenderungan gender role baik secara psikologis maupun psikologis. Jadi misalnya, oke, siapa yang akan jadi bapak keluarga, kepala keluarga? Ya laki-laki lah, gitu ya. Tetapi kan ini hanya hitam di atas putih. Toh implementasinya ya kita membicarakan bersama. Biasanya keputusan itu ya dibicarakan bersama, gitu. Nah, tetapi satu sisi kelompok sameness atau minimizer teori atau progresif ini kelompok yang melihat bahwa laki-laki dan perempuan itu sama. Yang berhak untuk mendapatkan sebuah tanggung jawab itu didasarkan kepada kemampuannya. Sehingga siapa yang akan menjadi kepala keluarga ya siapa yang mampu di situ. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Ini kelompok sameness, kelompok persamaan. Penelitian saya membuktikan yang sameness itu 52%, yang difference itu 48%. Jadi hampir sama sebenarnya. Hampir sama dengan dua pemikiran yang ada di sini gitu ya. Tapi kayaknya yang Muslim feminis itu ya sedikit banyak yang banyak kepada sameness-nya gitu. Tapi yang menarik adalah beberapa keluarga atau responden yang meyakini bahwa perempuan, misalnya ya, ketika saya tanya boleh nggak perempuan jadi imam sholat perempuan bagi laki-laki dewasa gitu, boleh gitu ya, asal dia mempunyai kualitas ini. Tapi apakah Anda juga pernah jadi imam sholat di rumah Anda? Gitu? Enggak. Untuk apa? Kalau suami saya itu bukan orang UIN, ya, bukan orang Islamic Studies. Tanpa saya jadi imam saja, beliau itu sudah merasa minder. Apa? Saya jadi imam, terus gimana keluarga sakinah mawaddah warahmah itu terbentuk? Jadi tanpa harus jadi imam, gitu, saya nggak masalah. Toh ini adalah tanpa walaupun saya menjadi makmum, kata dia, suami saya tidak pernah melihat saya sebagai orang nomor dua. Gitu. Jadi ada yang semua yang terkadang secara teologis, secara filsafat, filosofis itu oke, tapi belum tentu ketika diimplementasikan secara sosiologis dan psikologis itu oke. Nah ini yang win-win solution negosiasi Islamic feminis di Indonesia itu luar biasanya di situ. Tidak wah ini takjil sudah gini, oke ayo, enggak, bukan itu yang kita harapkan. Nah, inilah yang kemudian kelompok setara dan kelompok setara tapi berbeda ini akan membantu kita untuk memahami bagaimana sih sebenarnya diskusi, ya, kajian tentang gender relation, relasi gender itu ada di masyarakat. Ya. Nah, kesimpulannya adalah buku Adab Umar Fil Islam ini sebagai isu sudah sangat maju jika dilihat di zaman itu, seperti kebolehan perempuan kiprah di publik, mencari ilmu, bersiar dan sebagai hakim. Namun jika di keluarga masih lebih pada teori difference atau maximizer teori atau moderat teori. Fikih perempuan yang sudah disiapkan oleh Majelis Taklim perlu segera diwujudkan guna menjawab persoalan-persoalan di buku Adab Umar Fil Islam ini yang terkesan belum kontekstual. Saya pikir itu beberapa kesimpulan dan rekomendasi saya. Oleh karena itu mohon maaf kalau memang ada hal yang kurang berkenan seperti yang saya sampaikan tadi. Bisa jadi apa yang saya sampaikan itu weird atau itu aneh gitu ya. Karena di luar dari mainstream yang ada di masyarakat itu. Tapi tidak apa-apa. Terkadang memang dibutuhkan di Muhammadiyah itu orang yang aneh-aneh. Karena dulu Kiai Ahmad Dahlan itu adalah orang yang aneh. Kanjeng Nabi Muhammad itu juga dulu orang yang aneh. Ya 14 abad kemudian kita tanpa melihat beliau kita samina wa ata'na kepada Nabi Muhammad. Demikian juga Kiai Ahmad Dahlan. Jadi kalau sekarang pikiran-pikiran saya ini termasuk kategori anak, never mind, it doesn't matter. Ya insya Allah siapa tahu 20-30 tahun yang akan datang, oh iya gitu. Ya gitu. Yang penting dalam hati saya sama sekali tidak punya niatan untuk menghina Quran hadis yang sudah saya pelajari. Tapi bagaimana memang ini adalah satu sisi bagaimana kita memahami teks yang ada itu aja. Karena perbedaan yang cara melihat yang ada itu. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, demikian dari Ustazah Lady Farhana dan Ustazah Halimatul ya.
ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita sudah mulai agak tercerahkan gitu ya. Tadi Bu Arif mengkritik bahwa buku Adabul Mar'ah ini sudah tidak kondusif bagi sekarang ya. Sudah ada buku yang terbaru yaitu tuntunan sebagian sudah ada buku tuntunan keluarga sakinah ya. Insya Allah kapan-kapan mudah-mudahan bisa kita bedah ya. Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu 20 menit. Kami persilahkan, tapi kami hanya membatasi 3 penanya saja. Monggo kami persilahkan. 1, 2, perempuan masih ada? 2 laki-laki 1 perempuan. Oke, 2 laki-laki 1 perempuan yang sudah saya tunjuk tadi ya. 1 perempuan, baik silakan. Oke, perempuan masih yang perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Bu. Terima kasih banyak pada malam hari ini sudah menerima ataupun berkonsumsi pemikiran saya terkait posisi laki-laki dan perempuan. Sebelumnya saya melihat perempuan itu tetap laki-laki yang berada di atas itu. Tapi setelah mendengarkan kata ibu, yang betul memang aneh sekali. Dan alhamdulillah bisa diterima dan saya pun sepakat. Tapi saya tiba pada satu titik yang mengatakan bahwa kalau memang posisi kita sama, kenapa Nabi tidak pernah, Allah tidak pernah mengutus Nabi perempuan? Kira-kira mungkin ini bisa, itu yang terlewati tadi dan bisa ibu jelaskan. Kalau memang kita sama, kenapa nggak ada Nabi lagi perempuan? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, selanjutnya bisa tunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzi, juga dari Ibu. Senang bisa bertemu dengan Ibu. Yang pertanyaan mungkin buat Mbak, yang mungkin saya lihat masih lebih muda. Ya. Sebenarnya tadi sudah banyak sekali digunakan dan dibahas tentang wanita. Dan ada satu sisi yang menurut saya ada yang belum lengkap. Yang mungkin ini lebih kepada kondisi kita sekarang. Kira-kira ada nggak Mbak masa-masa perempuan, kegalauan perempuan atau usia perempuan ketika dia belum menikah? Titik-titik di mana dia galau, dia belum menikah. Titik-titik di mana perempuan itu usia yang menurut dia galau ketika belum menikah gitu. Mungkin buat ibu satu lagi. Buat ibu mungkin satu lagi, kira-kira ibu memandang 30% kuota di parlemen untuk perempuan apakah sudah ada ibu? Dan sampai sekarang juga kita melihat ya tidak sampai 30%. Ya kenapa yang perempuan tidak aktif dalam politik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya. Terima kasih. Pertama saya Titi Santiara dari Kulon Progo ingin bertanya karena kan beberapa waktu yang lalu saya sempat juga belajar mengenai ilmu tentang gender juga dan feminisme juga kayak gitu. Cuman makin kesini datanya saya makin terpendam dengan kata-kata tadi Bu mengatakan kondisi masyarakat yang boleh dikatakan sangat patriarkis kayak gitu, sehingga menyebabkan saya sendiri yang juga ada di lingkungan Muhammadiyah yang kebanyakan teman-teman atau lingkungan saya itu patriarkis juga, jadi semakin jatuhnya memendam pikiran-pikiran yang feminis dan kemudian jatuhnya tenggelam dalam pemikiran masyarakat juga. Nah yang ingin saya tanyakan bagaimana supaya kita masih bisa bertahan dengan apa yang kita yakini yang sebenarnya kalau saya sendiri lebih percaya bahwa sebenarnya dunia ini gak harus selalu didominasi oleh laki-laki juga kayak gitu. Cuman gimana sih caranya kita supaya tetap bisa bertahan dengan kondisi arus yang seperti itu? Karena saya sendiri juga merasa gak enak ketika dipandang aneh juga kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin nanti akan jawab Mbak Titi dulu ya. Terutama ini mungkin secara keseluruhan juga, tapi usia berapa sih gitu ya kalau wanita itu dikatakan galau kalau belum menikah, 30, 33 atau kalau zaman sekarang 22 sudah galau ya. Baik, silakan Mbak Titi. Baik, baca jawab Mbak Titi galau juga ya. Jadi Mbak Titi sekaligus mengumumkan
ngasih nafkah teman-teman hewan. Monggo Bu Alif, ini dari yang pertama dulu Bu Ibu tentang nabi perempuan. Sebenarnya ada tidak nabi perempuan itu? Monggo. Baik, sekarang saya tanya apa sih definisi nabi? Definisi nabi apa? Orang yang mendapatkan wahyu, ya kan? Saya tanya, siapa yang menyuruh ibunya Nabi Musa mengenterkan bayinya itu? Mengenterkan. Menghanyutkan. Siapa yang menyuruh ibunya Nabi Musa menghanyutkan bayi Nabi Musa saat itu? Allah kan? Kalau dalam cerita ini berarti ibunya Nabi Musa itu ya juga Nabi. Siapa yang menghentikan Maryam di suatu tempat kemudian dia lahir di situ? Apakah ada dalam Al-Quran bahwa kriteria Nabi adalah satu laki-laki? Enggak ada. Yang mengatakan Nabi itu 25 itu ya ilmuwan Muslim itu sendiri yang sebenarnya gitu loh. Oleh karena itu, maka menurut saya masih banyak yang perlu dieksplor ya terkait dengan persoalan ini. Ya paling tidak itu jawaban saya yang kemudian saya semakin mencintai Islam, bahwa Islam itu tidak ada keraguan lagi bagi saya pribadi, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang sangat kontroversi yang terkadang kalau aku cerita itu di kalangan feminis barat itu dipertanyakan. Tapi paling tidak itu jawaban saya pada mereka juga, gitu. Bahwa sekarang ya betul subhanallah Islam itu betul-betul tinggi daripada agama-agama yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, sebentar, mungkin masih ada kata ini. Kalau sama yang kedua, teologi feminis dari kelompok non-muslim itu sebenarnya belum ada jawabannya terkait kenapa Tuhan itu kok he bukan she. Sama, kenapa kalau kita qul huwallahu ahad tidak qul huwallahu ahad? Bagaimana jawaban antropologis dan sosiologisnya? Alhamdulillah kita sudah punya jawabannya juga, Mas. Gitu. Kenapa kok reverse-nya itu kepada gua, kok tidak kepada dia? Sementara kita meyakini bahwa Allah itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Tetapi kan sudah dijelaskan di ayat-ayat berikutnya kan, bukan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka kemudian antropologisnya menjawab, Lata, Uzza, Manah yang ada di sekitar Ka'bah itu semuanya nama perempuan. Sehingga ketika Islam datang dengan Tuhan yang berbeda, maka pilihan reverse-nya adalah laki-laki. Di masyarakat yang sangat patriarkal, di mana laki-laki wow luar biasa saat itu. Bayi perempuan aja pernah dikubur hidup-hidup ya kan, kalau kita lihat kisahnya Umar bin Khattab menangis itu. Sehingga pilihan kedua itu sudah sangat tepat sekali. Tetapi sebenarnya kalau kita belajar Asmaul Husna, 80% Asmaul Husna itu dia feminin, yang maha halus, yang maha ya itu tadi yang stereotipi apa feminin itu melekat kepada 80% Asmaul Husna. Oleh karena itu kalau kita gabungkan konsep ketuhanan kita dengan Huwa dan Asmaul Husna, luar biasa komplit. Bahwa Islam itu ya maskulin dan feminin ada di situ, atau bukan maskulin atau bukan feminin, Allah itu hanya Allah yang tahu lah gitu untuk jauh. Sehingga sekarang pertanyaan apa yang kemudian tidak bisa ada penjelasannya semuanya. Itulah yang kemudian saya terima kasih kepada teman-teman feminis barat, kepada saya ya, karena dengan mereka saya diizinkan untuk mendalami Quran hadis yang terkait dengan persoalan perempuan lebih dalam lagi. Gitu. Kalau persoalan yang lain nggak hafal itu ya urusan lain ya. Tapi yang penting saya harus menguasai bagaimana Quran hadisnya terkait dengan urusan-urusan relasi gender dan perempuan dan laki-laki gitu. Itu ya. Nah, yang kedua, usia galau belum menikah itu berapa ya? Kalau kita kembali kepada sejarah, Khadijah itu menikah umur berapa? 40 tahun ya, tapi janda ya. Ya, dulu sejarah gimana? Sirah Nabawiyahnya itu. Pertama kali Khadijah menikah itu umur berapa gitu? Atau mungkin kembalinya kepada Al-Quran aja deh gitu ya. Dalam Al-Quran itu disebutkan kalau tidak salah surat Al-A'raf bahwa umur manusia itu kan dibagi menjadi 4 ya, yaitu 17 tahun, 25 tahun, 40 tahun, dan 60 tahun. 17 tahun ini bisa disebut sebagai sadar wisata.
anak-anak SMA itu semuanya dolan sana kemari, kan sadar wisata. Yang kedua adalah umur 25 tahun, ini harus sadar nikah. Ya paling tidak sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad ya, 25 tahun ya sadar. Kalau saya ini tetap memahami takdir itu di ujung impian. Jadi kalau masih kuliah segera cari calon jodoh. Kalau enggak sudah pulang ke kampung susah cari jodoh. Mumpung masih di AMM cari jodoh di sana. Nanti kalau sudah keluar ke Jogja pulang kampung wis dosa NEI. Itu sosiologisnya ya. Sosiologisnya begitu. Oleh karena itu saran saya kalau memang sudah 21 tahun ke atas lah ya, yang kemudian sudah siap juga ya 25 lah. Saya menikah umur 25 tahun. Nah, 40 tahun itu sadar mati. Kenapa 40 tahun itu malah sadar pecah, sadar mati? Karena sebenarnya 40 tahun itu adalah jaya-jayanya manusia. Nabi Muhammad menerima wahyu itu 40 tahun. Life begin from 40 gitu ya. Kalau yang manual ya life begin 60 gitu ya. Nah, 40 tahun inilah sebenarnya masa ketua RT, ketua RW, kepala sekolah gitu ya, ketua AMM, banyak sekali di situ. Karena apa? Disinilah sebenarnya orang itu ditentukan ketika umur 40 tahun. Saya jadi ingat ketika saya daftar dosen UIN dulu, wawancaranya apa yang kamu sumbangkan ketika kamu umur 40 tahun? Aku bingung ketika saat itu. Oh ini toh. Kemudian dijawab oleh Al-Quran bahwa 40 tahun itu masa matang-matangnya orang. Saya punya target 40 tahun doktor. Alhamdulillah sih meleset sedikit 41 gitu ya. Sekarang di laptop saya, di mimpi saya punya target 2019 profesor. Amin ya. Dan alhamdulillah ya mudah-mudahan tahun ini sudah ada jurnal internasional, 2 buku fenomenal dan sebagainya. Gitu. Tetapi itu tadi, kamu luar biasanya suami saya mendukung saya. Kalau tidak didukung susah gitu. Ya kalau nggak didukung saya nggak diizinkan, enggak. Kesini itu langsung nggak boleh bisa jadi kalau saya tidak didukung kan begitu. Nah, 60 tahun tidak hanya sadar lagi tapi siap mati. Tidak sadar lagi. Jadi kalau 40 tahun istilah Jawa itu gaplek peringkilan, semakin tua petakilan. Semakin tua petakilan itu ya, menurut saya tidak Qur'ani banget gitu, ya kan? Karena ya kita ini berat pagi semakin hari semakin merunduk dan bersujud gitu ya. Nah itulah. Jadi menurut saya umur berapa galaunya? Ya itu tadi menurut saya 25 tahun ke atas tuh waktu-waktunya galau. Kapan sih mau lamarnya? Oh. Oke ya. Kemudian kuota 30% di politik, di parlemen ya. Itu bagaimana? Apakah itu sudah mencerminkan keadilan gender? 30% ini sebenarnya afirmasi ya, afirmasi. Karena Bu, kenapa nggak dibuka aja langsung 50%? Apa mungkin ya perempuan politik itu kan masih dikenal di masyarakat sebagai dunia laki-laki, bahkan terkenal dengan dunia uang. Makanya kita perlu ada perubahan. Makanya ditampil kemarin, ditampil Muhammadiyah ya, perlu adanya bagaimana kita meninjau kembali sistem politik, partai politik yang ada di Indonesia ini. Karena kalau enggak wes kebablasan ini sudah. Karena apa? Lalu yang berpegang di partai politik itu kan yang beruang itu. Uang. Nah, sementara politik memang kemudian untuk saat ini identik dengan uang, bukan identik dengan kualitas dan akan yang membawa perubahan. Nah, 30% perempuan itu juga susah mas. Masih itu aja, itu juga masih simbolis. Salah satu teman saya, PSB UGM, lapor, kita curhat-curhatan gitu. Aku tuh toh, terus pensiun disuntik oleh salah satu partai. Oke, aku mau. Tapi setelah itu, cuma gue pupuk bawah, gue bener-bener supaya partainya tuh lolos. Setelah itu saya lagi gape. Even berapa suara yang saya dapat, saya tidak dikasih tahu. Itu fenomenanya, karena perempuan dipakai hanya sebagai simbol, bukan substansi.
Nah, 30% aja hamil, apalagi mau 50-50 gitu ya. Dan ya mungkin dalam hal ini mungkin agak benarnya ya apa yang disampaikan, perempuan itu terlalu banyak mikir untuk kemudian masuk ke dunia politik. Banyak hal yang akan dikorbankan. Apalagi kalau katakanlah banyak perempuan-perempuan hebat itu adalah orang-orang pegawai negeri misalnya ya toh. Itu ya susah, aku nanti kalau nuntut dari pegawai negeri gimana? Padahal juga perempuan-perempuan Indonesia itu kadang-kadang kebanyakan juga sebagai nafkah utama juga gitu. Kadang-kadang itu yang kemudian jadi pertimbangan kenapa ini sudah dikasih kesempatan tapi kok ya nggak memanfaatkan gitu ya Mas ya. Satu, bisa jadi karena perempuan banyak tradisional gender role yang belum selesai tadi. Yang kedua ya memang kemudian masih melihat para laki-laki ini ya perempuan itu mau baik gitu. Apalagi ditawar penafsiran agama bahwa ya nggak perlu lah perempuan itu di dunia politik, partai politik. Walaupun menurut saya ya perempuan itu harus tahu tentang politik everyday life gitu. Personal is political kan begitu. Itu ya. Bagaimana kita tetap bertahan di masyarakat yang patriarkis? Nggak usah stres Mbak. Ya. Aku dibilang aneh juga. Ya apa dibilang aneh itu. Saya tuh pernah kalau disuruh langsung tobat, suruh wudu itu. Pernah itu, tapi sudah agak beberapa tahun yang lalu. Kayaknya tidak di kalangan Muhammadiyah juga ya kayaknya. Pernah diundang di Kaliurang, saya disuruh tobat, suruh istighfar. Ya wes astagfirullahaladzim, saya bilang gitu kan. Karena mungkin itu tadi shocking ya ketika itu sudah penafsiran yang sudah melembaga patriarkal sedemikian dari SD, bahkan nggak SD, sekarang dari PAUD itu sudah diajarkan dari PAUD TK, MI, MTS gitu ya, MAN, PEGA dan sebagainya sampai di pengajian-pengajian manapun gitu ya. Itu sudah tiba-tiba ada pemikiran yang kemudian agak berbeda ya, memang terkadang menjadi seseorang itu shocking gitu. Nah, oleh karena itu bagaimana kita bisa bertahan di masyarakat kita ya? Ya apa ya, paling tidak kita melakukan pemberdayaan dengan orang-orang yang paling dekat di kita ya. Jadi nanti di dalam biografi yang akan sebentar lagi diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah tentang biografi saya itu, karena kehidupan saya itu dramatis gitu, termasuk salah satunya itu pendadaran sambil kontraksi di Amerika itu. Ya, pendadaran umum gini saya sudah sambil kontraksi. Di tengah-tengah direktur S2 saya lesbian, direktur S1 saya lesbian. Jadi saya protes, saya itu feminis tapi juga masih mau hamil gitu. Sampai gegeternya udah ayo kita hamil gitu ya. Ya enggak juga sih sebenarnya, kan sudah 7 tahun anak pertama itu enggak sempat karena belajar bahasa Inggris enggak habis-habisnya gitu ya. Nah, itulah yang kemudian orang-orang yang di sekitar kita itu yang berawal dari sana. Suami saya itu sangat patriarkal pertama kali. Pokoknya ibu anak itu perempuan. Nah itu ada level 1, level 2, level 3 dalam buku saya itu. Juga mungkin kalau tertarik baca di jurnal perempuan tentang pedagogi kesetaraan, implementasi pedagogi kesetaraan di keluarga, masyarakat dan di kampus. Di situ ada ceritanya. Yang mana ini tadi tentang strategi tadi ya, bahwa satu kita perlu tanamkan bahwa untuk menghadapi nilai-nilai patriarkal itu kita juga tidak bisa kemudian melakukan dominasi. Kita harus bijaksana mungkin untuk melakukan negosiasi. Tidak selamanya kok yang kemudian berbeda itu jelek gitu loh. Tidak selamanya. Gitu. Nah, jadi kayak misalnya kenapa sekarang suami saya dari menyebut anak bulan anak aja nggak mau, sekarang beliau memilih jadi dalam tanda petik bapak rumah tangga gitu, atau mungkin lebih banyak memilih bersama anak-anak daripada saya misalnya. Ini tadi anak saya, ibu pergi berarti aku nanti tidur sama bapak ya? Ya. Sudah terbiasa anak saya begitu, karena orang yang paling dekat dengan anak itu adalah orang yang memandikan dan menemani tidur, katanya begitu. Iya nggak, Bu psikolog? Jadi walaupun mungkin saya sering keluar kayak gini gitu ya, alhamdulillah cerita sebelum tidur pas saya di rumah dengan karakter-karakter tertentu itu akan masih ada gitu. Gatot, bubuk, apa gitulah yang ada di situ, yang itu mengcover bagaimana kejadian anak selama sehari-hari itu, mana yang perlu diperbaiki. Disitulah melalui pendidikan karakter sebelum tidur, karena itu akan bisa masuk dalam mimpi mereka. Makanya sekarang sejak saya di struktural, oke, saya yang ngurusi yang kelas 5 SD, yang di SD sampai itu, suami saya ngurusi di TK yang terakhir yang baru 4 tahun itu. Sehingga saya jam 6:15 itu sudah ngantor sampai 3:30
5 di kantor itu. Makanya kemudian make sense kalau saya dengan menjabat semoga tulisan-tulisan saya tidak berhenti. Karena dengan menjabat saya mewakafkan tubuh saya gitu ya untuk dengan jabatan itu, tapi dengan dia tadi sudah mendiskusikan bersama dengan pasangan untuk komitmen yang ada itu. Alhamdulillah saat itu beliau nganter saya ke KKN gini ya. Ini tadi sebenarnya saya pengen Mas yang menemani saya jenengan atau Mbak Ulang gitu. Mbak Ulang aja, aku lagi greges. Maksud saya ini akan bisa jadi training yang keberapa itu untuk suami saya ya. Gitu ya. Tapi sudah selesai lah menurut saya. Karena doa terakhir saya ketika haji tahun 2014 itu saya bilang, tahu nggak doa saya untuk jenengan saya bilang apa? Ya Allah, jadikanlah dia laki-laki baru. Apa maksudnya ini? Ya laki-laki baru itu yang laki-laki punya persepsi bahwa namanya pengasuhan dan domestik itu adalah tanggung jawab bersama. Jadi membantu versus tanggung jawab. Tidak ada kata-kata lagi aku membantu pekerjaan istri, tapi ini adalah tanggung jawab bersama. Itu yang kemudian saya doakan di depan Ka'bah untuk doa suami saya. Nah alhamdulillah sih sepertinya doa saya terkabul dan sekarang sudah klik gitu ya, sudah tidak ada diskusi lagi persoalan itu. Tapi itu tadi ada 3 level. Pertama beliau ngantar saya di KKN, disitulah training pertama. Jadi ngantar kayak gini di belakang itu kesempatan untuk mentraining bahwa anak ini adalah anak bersama. Kenapa kemudian ibu itu harus ibu? Alhamdulillah pulang dari ngantar saya ke KKN ada perubahan. Saya juga harus menjaga ya etika berkomunikasi, masa mentang-mentang belajar gender lalu cekak-cekak kepada suami ya nggak boleh begitu, harus pakai strategi. Nah yang kedua, training level kedua adalah saat itu sudah 2006 itu pulang dari Amerika. Saya sudah selesai dari Amerika gitu ya. Saat itu beliau masih patriarkal, yang mana pas puasa-puasa lampu itu nyala semuanya ketika sahur. Saya kebetulan kecapean sampai tertidur di depan TV. Kaget saya, loh ini ada mantu atau apa? Lampu semua nyala, kompor dingin. Mas, apa sih ceklek gitu? Wes sudah, wah ini feminisnya ini muncul juga ya, karena sudah habis ambil women studies di Amerika. Oke, akhirnya saya SMS kepada beliau, Mas, hari ini cocok, kita butuh ngobrol. Saya bilang ke anak saya pertama, kayaknya ibu sama bapak akan diskusi dengan suara yang agak keras. Tapi jangan khawatir, insya Allah tidak ada apa-apa. Habis sholat subuh harus dengerin ceramah subuh karena puasa-puasa ya. Saya sudah siap di balkon lantai 2, beliau datang. Training kedua dimulai. Training keduanya yang tadi gambar kotak-kotak itu tadi, yang mana adalah gerakan perempuan masuk ke dunia publik dan produksi itu tidak disertai dengan gerakan laki-laki untuk masuk ke dunia domestik dan reproduksi. Akhirnya aku kecapean di depan TV. Saya bilang gitu, karena beban ganda. Enggak fair dong kalau kayak gini. Alhamdulillah Pak, habis itu ada perubahan lagi. Yang terakhir yaitu training level 3 itu yang di Arafah itu tadi. Wah, jadi insya Allah sih alhamdulillah sekarang kayaknya sudah klik gitu. Jadi insya Allah bisa, dan kita akan jangan radikal ya kalau kita mau melakukan perubahan-perubahan yang ada, harus dengan itu 20 tahun saya menikah sudah 20 tahun sampai kepada kliknya itu tadi. Coba bayangkan dari ibu ini anak aja nggak mau bulan, nggak mau sampai mati. Kalau anak ini mati gimana gara-gara tidak mau bulan? Saat itu kan beliau kan betul itu, karena suami saya itu orang UPN minyak tapi dakwah kampus. Dakwah kampus itu loh yang sok Islam mau dewe itu. Yang mana akulah yang paling Islam, dunia minyak itu duniawi itu perlu tidak ukrowi dan sebagainya begitu. Nah kalau saya kan MI, MTS, PGA, IAIN, terus entah sampai kurang boleh kalau belajar agama gitu loh. Nah suami saya itu dakwah kampus gitu, syahadaan gitu saat itu ya. Saya juga begitu memangnya persoalannya dulu. Saya juga besar, pakai cadar gitu ya. Itu saya dulu tahun 90-an. Tapi sampai seperti ini sekarang gayanya gitu ya. Itu ada ceritanya. Dulu saya seperti ini juga Mbak.
Muhammadiyah. Jadi ya, sudah jam 9 ya, sudah jam 10 ya. Oke. Baik. Jadi Ibu Bapak sekalian ya, insya Allah ya pengalaman saya sih dari masyarakat yang patriarki itu, kalau kita berangkat dari orang yang di sekitar kita itu akan insya Allah baik. Yang sekarang masih menjadi PR saya adalah anak saya itu tiga-tiganya laki-laki. Oke, saya bisa menegosiasi tentang imam sholat untuk suami saya, tapi untuk anak saya yang dari Gontor itu yang masih harus didiskusikan. Karena ketika kemarin pulang, karena sudah kelas 6 ya, pulang itu, untuk ini sudah agak lama nggak pulang gitu ya, itu sholatnya sendiri-sendiri di rumah itu. Kalau pas suami misalnya ke masjid gitu ya, aku kok nggak enak juga ya mau jadi makmumnya anak laki-laki saya itu. Karena apa? Aku tahu ya kalau judulnya jelek-jelek gini kan alumni TPA yang belajar di Semarang sampai 2 minggu segala dulu zaman kuliah kan. Jadi makhluk hurufnya segala kayak apa itu kan dulu saya pernah ngalami gitu ya. Kalau sekarang harus jadi makmumnya anak saya dari Gontor yang subuhnya aja masih saya opiak-opiak gitu ya, itu kok rasanya kok iya gitu ya. Ini PR saya untuk saat ini adalah saya perlu diskusi dengan anak saya dari Gontor itu nanti gimana persoalan imam sholat di rumah ini kalau bapak tidak ada. Kayaknya perlu diskusikan karena kayaknya saya masih belum gitu ya. Teman saya sama-sama UIN di keluarga itu sudah terjadi karena sama-sama UIN-nya yang sholat di luar adalah yang ambil wudhu duluan. Jadi kalau istri yang ambil wudhu duluan ya dia akan jadi imamnya, lalu suaminya mengikuti. Pada suatu saat ada tamu yang pada datang bingung karena kemudian harus menjelaskan kepada tamu-tamu yang ada itu gitu. Saya pernah tanya ke Bu Aisyah, Bu Aisyah PP Aisyah, Bu Siti Aisyah itu katanya, kata beliau itu di Kauman, di musola Aisyah di Kauman itu dulu katanya, saya tidak tahu ya proses kebenarannya, ada bapak-bapak yang sepuh juga itu yang terkadang jadi makmum di ibu-ibu Aisyah di musola itu. Artinya kemudian sepertinya di tradisi Muhammadiyah walaupun ini tidak terbuka pernah terjadi hal seperti itu gitu ya. Makanya make sense kalau kemudian di takjil itu kok sepertinya diskusi ini lumayan betul ya, walaupun tahun 2005 kita dengar ceritanya Pak Amin Abdullah, Pak Munir Mokan atau Pak Damar itu lumayan agak di gitu ya di kalangan Muhammadiyah gitu ya, tetapi alhamdulillah ini tetap berjalan dan sepertinya wajar. Penelitian saya menyimpulkan bahwa tidak ada duanya organisasi seperti Aisyah Muhammadiyah ini di dunia ini kalau dilihat dari aspek tentang kesetaraan dan keadilan laki-laki perempuan. Ex officio keberadaan Ibu Nurjanah menjadi salah satu ketua di PP Muhammadiyah itu nggak ada duanya di dunia ini. Itu penelitian saya menemukan gitu ya. Sehingga walaupun persoalan tadi ya saya betul mengiyakan di suara Muhammadiyah, bias gender di Muhammadiyah sudah selesai. Tapi di warga Muhammadiyah masih. Tapi di Muhammadiyah sendiri sebenarnya sudah selesai. Jadi saya setuju dengan itu, gitu. Karena semuanya sudah dibahas tentang hal yang paling krusial, gitu. Baik, saya pikir itu sekali lagi mohon maaf. Saya yakin apa yang saya sampaikan itu mungkin baru mendengar pertama kali, gitu ya, atau hal itu sudah biasa, gitu ya, karena ini kajian rutin, gitu. Oleh karena itu saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah, kalau ada yang salah itu betul-betul dari saya sebagai manusia yang banyak salahnya. Dan masih tetap belajar dan belajar terus gitu. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa. Pada malam hari kita banyak mendapatkan itu. Tapi satu titik poin yang saya ambil tadi dari diskusi ini adalah di buku Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah, di mana suami istri yang merupakan warga Muhammadiyah wajib saling mensupport. Ya, baik. Sekedar informasi, infak yang terkumpul pada malam hari ini sebesar Rp438.800. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, bahwa kemarin Pemuda Muhammadiyah beserta Angkatan Muda Muhammadiyah telah melaunching ya beras salah satu pemberdayaan dari Angkatan Muda Muhammadiyah, di mana petaninya juga petani-petani Muhammadiyah dan juga semuanya ini juga berasal dari Muhammadiyah. Ini sudah di launching yang bernama
beras istimewa ya. Beras istimewa ini nanti harganya Bapak Ibu sekalian ini 60.000 untuk 5 kilo ya, 60.000 untuk 5 kilo nanti bisa dijual, maksudnya bisa didapatkan ketika Ramas tuh pekan depan sudah mulai dijual di sini gitu ya, atau bisa juga nanti didapatkan di lor pasar mana Kota Gede gitu ya. Kemudian ada lagi ya di warung pasar Salegi depan pasar Kota Gede, kemudian di Sentul Kulon Progo tepatnya warung Dika ya, kios B7 pasar Sentul. Nah ini nanti ada kontak personnya juga, nanti kalau teman-teman yang punya usaha dan lain sebagainya bisa memberdayakan produk sendiri dari kerjasama MPM, MIK, Muhammadiyah beserta Pemuda Muhammadiyah ya. Jadi namanya adalah beras istimewa, beras mentekma ya. beras 120 gitu loh ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk informasi berikutnya Ramas Tur pekan depan tanggal 17 Maret insya Allah kita akan mengangkat tema teologi mustadafin, bagaimana dakwah Islam di kalangan orang-orang pinggiran ya. Selama ini Muhammadiyah biasanya katanya orang-orang dakwahnya selalu menengah ke atas, mahasiswa, intelektual, orang kaya dan lain sebagainya ya. Bagaimana dakwah Muhammadiyah di komunitas petani, di kalangan nelayan, di kalangan para pedagang pasar akan kita bahas pekan depan ya, teologi mustadafin, dakwah Islam di kaum pinggiran. Pembicaranya kita menghadirkan dari Semarang langsung, yaitu Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Bapak Dr. Andes Tafsir MAG ya. Insya Allah sudah dikontak dan dia insya Allah bisa hadir pada pekan depan ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih pada Mbak Lady dan Bu Walid. Oh ya, ini dipromosikan, monggo kalau promosikan sendiri. Ya, ini mungkin yang kemarin dari Bapak Ibu yang mungkin sudah menerima lewat softcopy ya. Ini buku jurnal dari Ma'arif Institute tentang setelah bela Islam, gerakan sosial Islam dan demokratisasi dan keadilan sosial. Ini penulis-penulisnya Pak Hilman, Pak Majiburani, saya, Pak Wildan, banyak orang-orang Muhammadiyah yang menulis di sini. Dan saya menulis tentang posisi perempuan di ABI kemarin, aksi bela Islam, dan juga bagaimana media itu memframing persoalan itu, dan banyak lagi tentang politik oligarki dan sebagainya. Ini adalah mungkin akan menarik kalau misalnya suatu saat buku ini juga dilihat gitu sebagai bahan pertimbangan atau pengayaan kita melihat situasi politik nasional. Bisa didapatkan di mana? Saya kalau hard copy-nya saya tidak tahu ya, karena saya penulis saya tidak sedua, tetapi